Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan membagikan spoiler One Piece chapter 1078. Buat Storyers yang belum subscribe, bantu tombol subscribe untuk terus mendukung Layla Story. Sebelum masuk ke spoiler, terima kasih pada Eton Pupi dari Wordsgen Forum untuk info spoiler kali ini. Chapter kali ini berjudul Batas Waktu Melarikan Diri. Seperti yang kita ketahui, tujuan Straw Hat dan Vegapunk kali ini sebenarnya kabur sebelum bertemu dengan Marin dan Saint Jaegersia. Tapi yang terjadi malah ada masalah yang banyak. Mulai dari masalah Bonnie, Kuma, Vegapunk, ulah pengkhianat ini mulai dari menurunkan perlindungan Lapopes dan sempat merusaknya juga, lalu memenjara Vegapunk dan mengeliminasi satu persatu klonnya. Belum lagi, Straw Hat Pirates berhadapan dengan Seraphim yang gak tumbang-tumbang karena darah lunariannya, yang waktu menjadi terbuang sia-sia. Cover story lanjutan dari Jerome Double Six menceritakan Caesar dan Judge membuat Neo Max. Jadi teringat dengan Neo Marine Movie Z nih, yang memiliki pandangan berbeda dengan Marine umumnya. Neo Marine lebih radikal dan brutal untuk membasmi bajak laut. Kemungkinan juga hal yang sama terjadi dengan Neo Max ini. Vegapunk memiliki misi kedamaian yang berbeda dengan anggota Match lainnya, yaitu membuat kehancuran massal. Bahkan Vegapunk namanya bersinar daripada yang lainnya, hingga bisa bertemu dengan Kurose. Mereka menganggap Vegapunk sebagai halangan utama untuk mereka maju. Tujuan Neo Match ini salah satunya bagaimana mereka bisa menyingkirkan Vegapunk. Sepertinya Neo Match juga sudah berjalan beberapa waktu lalu karena cover story biasanya sejalan dengan saat apa yang terjadi di main story. Tapi, Wano sempat ada time skip lebih dari seminggu. Mungkin Neo Match ini sudah bergerak mencari Vegapunk, di mana di arc ini selain Neo Match mencari Vegapunk, Mizpakin juga meminta Marco menanyakan pada Vegapunk tentang Weevil. Tentunya suatu saat mereka akan bertemu dengan Vegapunk. Karena saat ini Egghead sedang ada pasukan Marine, bahkan salah satu Gorosei pun juga ikut. Jika mereka benar-benar ingin bertemu dengan Vegapunk, mau tidak mau, Neo Match, Mizpakin, dan Marco membantu Mugiwara Ichimi. Jika hal itu terjadi, Judge juga akan melihat kemampuan exoskeleton dari Sanji. Yang sama ini dia pikir gagal, malah menjadi yang terkuat di antara saudara-saudaranya. York merupakan seorang pengkhianat. Ini yang paling gak disangka, padahal kerjaan York selama ini ditunjukkan cuma makan tidur aja, malah jadi pengkhianat. York ingin menjadi satu-satunya Vegapunk dan menjadi Tenryubito. Tapi juga gak heran jika York menjadi pengkhianat, karena York adalah simbol dari keserakahan. Yang pasti York tidak pas menjadi itu-itu saja. York sepertinya iri juga dengan Vegapunk yang bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk penelitian, sedangkan klon Vegapunk lain juga melakukan hal-hal yang penting, dimana York tentu juga ingin menjadi seperti mereka. Karena itu, York berencana untuk membunuh semua klon dan Vegapunk agar bisa mencapai tujuan itu. Tapi untuk menjadi Tenryubito, apakah ini ada hubungannya dengan penelitian poneglyph yang dilakukan oleh Vegapunk? Vegapunk tentunya tahu sebagian mengenai sejarah dunia, di mana masih menjadi misteri apakah Ancient Kingdom itu baik atau buruk atau bagaimana, sehingga menurut pandangan York akan lebih baik menjadi Tenryubito. Ataukah York mengetahui kehidupan Tenryubito serba ada, bahkan enak, tinggal suruh budak atau yang lainnya kebutuhan terpenuhi. Sepertinya memang kehidupan yang cocok buat York yang suka makan tidur dan malas-malasan. York bisa santai, mau penelitian bisa minta orang lain untuk kerja, sedangkan dia menikmati dunia yang ada. Jadi, yang mana nih menurut Storyers? Franky tidak kehilangan kesadaran. Franky hanya sebagian saja yang menjadi batu, tapi dia tidak bisa bergerak sepenuhnya. Untungnya, jika ada yang bertanya apa yang terjadi, Franky masih bisa menceritakan. Kalaupun ada bagian tubuhnya yang hancur, masih bisa dimodif lagi ke depannya. Mungkin akan menjadi sebesar Vega Force 01. Shark meninju Sanji.
Shark meninju Sanji, tapi juga tidak ada damage sama sekali. Sama seperti saat Queen menebas Sanji, malah pedangnya yang patah. Queen saat itu tidak menggunakan busur haki, apalagi Seraphim pasti tidak memiliki haki karena tujuan diciptakannya untuk menuruti perintah. Ya sudah jelas di sini, haki, Devil Fruit, dan Sains sama pentingnya. Hanya saja jika dengan haki, orang bisa menangkis serangan Devil Fruit maupun Sains, agak berbeda jika mengandalkan Devil Fruit atau Sains saja. Devil Fruit masih memiliki counternya dengan Devil Fruit Logia atau memang lawan alamnya. Sains pun juga begitu, lebih hebat teknologi yang mana untuk bisa menang. Berbeda jika masih mengimbangi dengan haki, mereka masih bisa seimbang dengan tekniknya masing-masing. Sanji hanya bisa dikalahkan menggunakan Advance How. Sanji sendiri mirip Seraphim, bahkan Sanji sendiri bilang dirinya Sanji Fim, yang artinya untuk mengalahkan Sanji juga butuh Advance How Soku Haki. Kalau hanya busur juga sepertinya masih kurang. Peran Sanji bisa menjadi fighter, tanker sekaligus di kru Mugiwara. Di akhir chapter, narator mengatakan besok hasil dari kejadian saat ini di Egghead akan mengguncang seluruh dunia. Yang lebih penasaran bagaimana hasil akhir dari Death Battle kali ini. Apakah York bisa menjadi satu-satunya Vegapunk dan menjadi Tenryubito? Karena jika menjadi Tenryubito, tentu dia akan ada di sisi Marin dan Gorosei. Atau Vegapunk berhasil kabur dari Mugiwara Ichimi dan menjadi kru yang berhubungan dengan Albert kekosongan yang dibenci oleh Insama. Ataukah Egghead akan menjadi lahan terbakar seperti Ohara? Kita tunggu bagaimana nanti ke depannya. Sekian spoiler chapter 1078. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar kalian semua nggak ketinggalan update selanjutnya. See you in the next video, Storyers!